Begitulah kisah Abbas ibnu Firnas. Melalui burung-burung, Allah memberikan ilmu yang manfaatnya masih terasa hingga saat ini, yaitu cikal bakal pesawat terbang. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah memberkahi Abbas ibnu Firnas. Masya Allah, ternyata ada ya ilmuwan hebat dari Islam. Banyak, Mida, dan penemuan-penemuan ini membuat peradaban Islam semakin maju, serta menginspirasi para ilmuwan-ilmuwan lainnya di seluruh dunia. Masya Allah. Mida, alam menyimpan berbagai pelajaran untuk kita. Sebagai rasa syukur, kita harus menjaga alam. Namun, ada saja manusia yang tamak. Mereka lupa untuk menjaga alam dan akhirnya terjadilah petaka. Petaka? Petaka seperti apa, Ambu? Petaka yang pernah dialami oleh Ambu, hutan Manglit, dan warga sekitarnya. Petaka itu bermula dari rusaknya hutan dan pohon-pohon yang ditebang oleh para penebang liar yang serakah. Tebang pohon-pohon ini, habiskan semua tanpa tersisa. Kalian ke sebelah sana, kalian ke sebelah sana. Tebang semua. Siap. Dan bawa batang-batang pohonnya. Siap. Bawa semua batang pohonnya. Siap. Dan hilangkan bukti-buktinya. Siap. Bakar hutan ini. Bakar.
terluka. Tenanglah kawan, bertahanlah. Sepertinya saya pun terluka. Bertahanlah kawan. Apa yang harus kita lakukan? Lihatlah, pohon-pohon sudah ditebang. Hutan ini telah rusak. Tidak ada lagi rumah untuk kita huni. Bagaimana ini? Sekarang kita harus pergi mencari rumah untuk kita huni. Tapi kemana kita akan pergi? Entahlah, kita ikuti saja angin. Biarkan angin membawa kita ke tempat baru yang penuh harapan. Terus tepangkan sayap dengan kuat hingga jauh dari semua kenangan yang menyakitkan di sini. Ayo semua siap untuk terbang. Ayo. Tenanglah nak, tenang, jangan takut ya. Di sini ada ibu, ibu akan selalu mendekammu nak. Dengarlah senandung ini, senandung hutan yang bersedih, hutan yang telah disakiti oleh tangan yang sedih. Lihatlah hutan berduka, tanahnya hancur porak-poranda. Tidakkah manusia berpikir apa akibat yang akan terjadi? Kini hutan serang berkabut, kini hutan tak lagi berseri, kini hutan tak bisa tersenyum, kini hutan perlahan mati. Tenanglah nak, tenang. Di sini ada ibu. Ibu akan selalu ada di sisimu nak. Lihatlah hutan berduka, tanahnya hancur porak-poranda. Tidakkah manusia berpikir apa akibat yang akan terjadi? Nak, kamu tidur nak, kamu tidur. Nak, bangun nak, bangun. Jangan tinggalkan ibu. Bangun nak. Bangun. Tidak. Sedang berkabut,
karunia teuing alam endah pilu kasusah dedet teuing karunia teuing alam jagat hampir sakarat dedet teuing karunia teuing alam endah Lautan berikan, pilu kasusah. apakah itu masih belum cukup? Mengapa hutan harus menerima derita atas keserakahan manusia? Mengapa tanaman dan hewan-hewan yang tidak berdosa harus menerima kesakitan ini? Bukankah manusia telah Allah beri akal agar mereka bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk? Bukankah manusia telah Allah beri ilmu agar mereka bisa menebar manfaatnya untuk sekitar? Lalu sekarang apa yang terjadi? Apa gunanya akal dan ilmu yang mereka miliki jika hanya digunakan untuk menyakiti sama makhluk di bumi? Di mana titik di mereka, ya Allah? Ya Allah, hanyalah untukmu segala puji dari kami. Ampuni mereka yang telah zalim. Tekunglah dan lembutkanlah hati mereka, ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Longsor! Tolong! Tolong!
mengapa bencana ini bisa terjadi. Apa yang Kades tahu? Tempo hari, waktu saya mengontrol batas desa dekat hutan, saya kaget melihat kondisi hutan yang porak-poranda. Saya juga melihat banyak hewan-hewan yang mati. Sungguh mengenaskan. Hutannya gundul, rusak, pohon-pohon habis ditebang. Kan pohon teh fungsinya sebagai pengikat tanah atau penahan air. Kalau habis, ya terjadilah banjir dan longsor seperti yang desa kita alami. Astagfirullahaladzim. Lalu kira-kira siapa yang telah merusak hutan itu, Kades? Aparat masih menyelidikinya. Yang pasti, kalau pelakunya tertangkap, dia akan mendapat hukuman berat. Dalam pasal 83 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 disebutkan bahwa hukuman bagi para penebang liar atau perusak hutan adalah penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 100 miliar. Kalian tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu Kades. Syukurlah. Sampai mana tadi? Sampai penjara dan denda 100 miliar, Bu Kades. Nah, itu sekadar hukuman di dunia. Hukuman di akhirat tentunya akan lebih pedih. Tidak ada yang tahu hukuman berat apa yang sedang menanti mereka, manusia-manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mungkin di akhirat nanti mereka akan ditebas sebagaimana mereka menebang pohon-pohon di hutan. Kemudian tubuh mereka akan dihantam godam sampai terluka seperti hewan-hewan yang tertimpa pohon. Lalu, ampun, cukup. Kenapa kalian ketakutan seperti itu? Tidak apa-apa, Bu Kades. Jangan kalian tahu ya siapa pelaku penembakan pohon-pohon di hutan? Ayo ngaku! 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 Wah, ada keributan di sini. Maafkan kami. Panggil Abah yuk. Astagfirullahaladzim. Kalian teh mikir gak sih apa yang terjadi karena ulah kalian? Kalian mah memang pantas untuk dihukum. Iya, hukum aja, hukum! Hukum aja, hukum aja! Ini gak bisa. Gak bisa, hukum aja! Gak bisa, gak bisa! Gak bisa, gak bisa, Sudah. Mana burung-burung tadi? Dengar. Duduk. Ingat anak-anakku, kita ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia ini 3 kuncinya. 1, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. 1. Yang kedua, kita ditakdirkan hidup di dunia ini menjadi khalifah. Kita bertanggung jawab agar dunia yang kita tempati sekarang ini jadi lebih baik. Dan yang ketiga, tugas hidup di dunia ini dakwah. Ibadah, khalifah, dakwah. Hidup yang sekali-kalinya ini harus jadi contoh yang terbaik. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita bisa melihat indahnya Islam, bisa merasakan manfaat dari indahnya seorang Islam. Allah titipkan alam ini tidak sia-sia. Mengapa Rasul diutus ke bumi? Mengapa Rasul diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bahagia itu hanya ada pada akhlak yang mulia. Mulia itu hanya milik orang-orang yang berakhlakul karimah. Dan selamat juga hanya milik orang-orang yang berakhlakul karimah. Akhlak yang pertama,
kepada pencipta kita. Harus yakin kita ini ciptaan Allah, Allah Tuhan kita, dan kita hidup ini untuk ngabdi kepada Allah. Ibadah. Belajar adalah ibadah. Berbakti kepada orang tua adalah ibadah. Menolong orang lain adalah ibadah. Menjaga alam ini juga ibadah. Kalau niatnya lurus, caranya benar, semuanya jadi amal soleh. Akhlak kepada sesama, kepada orang tua, pintu surga. Anak yang berbakti kepada orang tua dimudahkan oleh Allah untuk hidup bahagia, mulia, dan selamat. Anak yang durhaka kepada orang tua, azab deritanya dirasakan di dunia ini. Maka kalau ingin lihat mana anak yang paling benar Islamnya, selain mengabdi ke Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Kita harus jadi orang yang berada di paling depan agar orang tua kita bahagia di dunia ini, bahagia di kubur, dan orang tua bisa bahagia di sorga. Anak yang benar hidupnya mau melakukan apapun yang terbaik agar orang tua bisa jadi ahli sorga. Akhlak kepada guru. Guru jadi jalan kita dapat ilmu. Waktu, tenaga terkuras agar kita bisa jadi orang berilmu. Hanya murid-murid yang tahu adab kepada guru. Hormat, memuliakan guru, mendoakan anak yang mendapat keberkahan dari ilmu. Itu akhlak. Akhlak kepada sesama, kepada keluarga, tetangga, sahabat-sahabat, kaum duafa. Di mana kita ada, tidak ada yang terganggu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, orang lain tidak ada yang terganggu, baik lisan maupun perbuatannya. Di mana kita ada, orang lain senang dengan kehadiran kita. Dan di mana kita ada, orang lain mendapat manfaat. Kenapa kita belajar? Supaya ilmu kita banyak. Untuk apa ilmu banyak? Agar manfaat hidup ini. Mengapa kita bekerja? Bisa menjemput rezeki. Untuk apa rezeki? Supaya manfaat bagi orang lain. Kenapa kita berlatih? Supaya terampil. Untuk apa terampil? Agar manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya. Dan akhlak kepada alam ini. Ini tempat kita sekarang, bumi ini. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Selagi kita ada, lakukan yang terbaik. Karena alam ini bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi. Burung bertasbih, semut bertasbih, air bertasbih, angin bertasbih. Seyogianya kita benar-benar menyadari sehingga mata melihat pohon, mata melihat burung, mata menginjak melihat tanah, kaki, tubuh merasakan dingin, yang diingat adalah Allah penciptanya. Kita rawat. Menanam itu sedekah. Memotong tanpa hak itu pasti dapat azab. Walaupun kita di sungai tetap harus hemat menggunakan air. Tidak boleh kita menebang, membuang sampah, apalagi merusak. Karena kezoliman pasti akan ada balasannya.
In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Anak-anakku sekalian, hidup di dunia hanya sekali. Kita belum tentu panjang umur. Di mana kita ada, lakukanlah 3 saya aman bagimu. Siapapun tidak ada yang dirugikan oleh kehadiran kita. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Jangan hanya manusia, tapi binatang, pohon. Kalau kita punya hati, mereka akan merasakan sifat rahmatan lil alamin pada diri kita. Pastikan kita tidak menyakiti siapapun. Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Mengapa kita hidup di dunia? Kita hidup untuk bermanfaat. Mudah-mudahan tidak terulang kembali perusakan ini. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang sadar bahwa merawat alam ini adalah akhlakul karimah. Bahwa merusak alam ini adalah kekejian yang mengundang laknat dan azab Allah. Adik-adik, selamat berjuang. Jangan sia-siakan kebaikan sekecil apapun. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan zolim karena menyimpan tidak pada tempatnya. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Tidak ada prestasi besar kecuali diawali prestasi kecil. Tidak ada amal besar kecuali membiasakan diri amal kecil dengan ikhlas. Mudah-mudahan mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini kita lakukan kebaikan menuju akhlakul karimah. Ingat, sorga tertinggi diberikan kepada orang yang berakhlakul karimah. Selamat berjuang adik-adik. Hidup hanya sekali, sebentar. Hidup di dunia adalah untuk berakhlakul karimah, memberikan manfaat, dan ingat, sukses adalah masuk sorga. Tidak ada sorga bagi yang berakhlak yang buruk. Selamat berjuang adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo burung, ikuti lagi. Makasih adik-adik. Makasih, A. Nah, kalian dengar tidak apa yang disampaikan AA? Sekarang mari kita ikhlaskan semua yang telah terjadi. Kemudian kita sama-sama bangkit, berbenah membangun desa ini dan perbaiki hutan dengan menanam kembali pepohonan. Lalu bagaimana dengan mereka? Ya, mereka kan harus bertanggung jawab. Kita amankan mereka terlebih dahulu. Kami mohon maafkan kami menyesal. Sudah seharusnya kami menyesal. Ayo bawa mereka. Ayo, maafkan kami, Cepat maafkan bawa kami, mereka. maafkan kami, maafkan kami. Itulah petaka yang telah terjadi di hutan dan desa Manglin. Sungguh sangat mengerikan. Bahkan dampak kejadian alam itu pun dapat dirasakan pula oleh warga perkotaan dan jauh di sana. Sejumlah daerah dilanda kekeringan dan kurangnya pasokan air bersih untuk kebutuhan Organisasi sehari-hari. Meteorologi Jadi, Dunia Garut WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk warga karbon menggantungkan dioksida, kebutuhan dan pasokan juga air makanan bersih yang meningkat. diberikan. Hingga Ya pemirsa, rekor tidak hanya tertinggi. asap kendaraan, pemicu polusi udara juga terjadi dari perilaku Tingkat bakar gas sampah rumah kaca berbahaya Air telah berhenti mengalir, sumur-sumur telah mengering. Kami butuh air. Ada airnya teh? Ada. Kosong.
Iya. Ada airnya, Teh. Ada. Kosong. Air kosong di mana-mana. Sumur-sumur telah mengering. Saluran air pun kadang ngalir, kadang enggak. Badan sudah rasa gatal karena tidak mandi seminggu. Kumaha tuh ya teh tetangga? Kumaha tuh? Suhu semakin panas dan nafas terasa sesak pula. Iya, panas. Suhu semakin panas, keringat semakin deras, sesak. Kacau ini, krisis melanda kota kita. Air kering, suhu semakin panas. Lalu oksigen terasa menipis karena terlalu banyak polusi. Dulu tidak seperti ini. Dulu udara masih sangat sejuk. Air tidak berhenti mengalir. Nafas pun terasa sangat lega. Aku rasa semua bencana ini terjadi karena alam yang sudah rusak. Pohon-pohon yang sudah ditebang. Lalu tanah-tanah di perkotaan sudah digantikan oleh semen. Kacau ini, bisa jadi krisis. Dicaian. Teh, masih ada airnya? Ada. Ah, telat, sudah habis airnya. Teh, jualan apa? Jual oksigen mau? Mau. Tapi mahal gak apa-apa? Gak apa-apa. Ada airnya juga mau? Mau. Tapi mahal banget gak apa-apa? Gak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. 1 botol 2 miliar gak apa-apa? Mahal banget nih, uang kita pas-pasan. Tapi kita belum mandi seminggu. beneran. Gak apa-apa, udah pakai uang dia aja. Ya udah. Udah gak apa-apa. Ya udah Teh, nggak apa-apa. Ya udah tuh, sok ikut teteh. Ayo. Air, kami butuh air. Nafas, kami ingin nafas. Air, kami butuh air. Nafas, kami ingin nafas. Air, kami butuh air. Nafas, kami ingin nafas. Kami butuh air. Kami ingin nafas. Air. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.